tidak akan ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah. Makanya itu, melalui pertemuan kali ini, saya pribadi mengajak kita sekalian, marilah kita sama-sama, apalagi kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, kita tebalkan iman kita. Jangan sampai kita akan tergolong kepada orang-orang yang merugi. Innal insana lafil khusri, kata Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya kita dalam kerugian, semua kita dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terkecuali bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling memperingatkan kepada yang benar, dan saling memperingatkan kepada kesabaran. Inilah yang diperingatkan oleh Allah. Betapa besarnya nikmat-nikmat Allah yang dihampaskan kepada kita sekarang ini, yang dicurahkan kepada kita sekarang ini. Allah sampai mempertanyakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu ingkari? Bahkan dalam surah lain Allah mempertanyakan, bahkan mengancam kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kamu tidak melihat bagaimana aku menciptakan unta? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at? Dan bagaimana aku menciptakan langit? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Dan bagaimana aku menciptakan gunung-gunung? Ini yang dipertanyakan Allah. Apakah kita mampu menjawab pertanyaan dan ucapan? Semuanya ada pada kita, baik dan buruknya itu. Mampu dan tidaknya itu yang menentukan adalah amal-amal kita. Ma'asyiral muslimin, betapa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan semua yang kita lakukan, semua yang diminta oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Allah, maka bukan untuk Allah. Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. Dia suruh kita untuk zakat, dia suruh kita untuk puasa, dia suruh kita untuk sholat. Semuanya yang kita lakukan untuk kita, untuk amal kita. Allah maha kaya, Pak. Untuk amal kita di akhirat kelak. Karena kalau kita tidak punya bekal, kalau boleh saya umpamakan, kita pergi ke Jakarta saja, kita punya uang, kita sudah beli tiket, kalau kita tidak tepat waktu, ini kita punya uang, tetapi kita lambat,
Karena di dalam Islam diajarkan al-waqtu fasoi. Waktu itu benar, waktu itu tajam. Kalau kita tidak mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, kita akan teriris, kita akan terluka dengan waktu yang kita gunakan. Kita akan merugi, kita akan diazab oleh Allah. Yang kita cari sekarang adalah ridha Allah. Kita harapkan dengan rasa tawadhu, dengan ikhlas. Karena kalau kita sudah diridhai oleh Allah, dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran, ya ayyuhan nafsu wa'ila irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kemarilah kata Allah, kemarilah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dengan penuh reda dan diridai, dan bergabung dengan orang-orang yang aku kasihi, orang-orang soleh, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka pedih kalau kita tidak melaksanakan menjalankan perintah Allah. Maka ini adalah perintah Allah yang saya harus sampaikan, menyampaikan hal ini. Tapi karena ini adalah merupakan sunnah Rasul, ini adalah kewajiban saya sampaikan untuk menjadi bekal kita. Apalah artinya harta kita? Apalah artinya kecantikan dan kegantengan kita? Semuanya itu di hadapan Allah tidak ada artinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa, Pak. Allah tidak pernah memandang jabatan. Allah tidak pernah memandang yang mewah-mewah di dunia ini. Karena yang nantinya kita di akhirat kelak nanti di padang mahsyar, kita dalam keadaan telanjang bulat, tidak punya pakaian apa-apa. Kita belum dihitan. Belum. Dalam keadaan seperti itu, kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar nanti. Kita akan dihisab dengan panasnya, teriknya panas matahari. Sampai pernah diceritakan bahwa panasnya api neraka itu, bahwa panasnya teriknya matahari kurang lebih hanya 1 mil. Berbagai macam pendapat. Sementara kita berdiri di atas bacanya Allah yang sangat panas, sehingga dengan panasnya terik matahari pada saat itu suara kita meleleh, sampai ada diceritakan sampai ke tumit kita, ada yang sampai ke pinggang kita, bahkan ada yang sampai menenggelamkan kita. Dan ini pasti, karena ini bukan riwayat, ini hadis Nabi, diriwayatkan dalam hadis Nabi, sesuatu yang pasti. Maka kalau kita tidak mempersiapkan sejak ini, maka kita pasti akan mengalami kerugian yang tiada tara, penyesalan yang tiada akhir. Karena di sana kita akan dihisab, kita akan disiksa kalau kita tidak akan melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Makanya itu kita harus jaga dosa, terutama dosa-dosa besar, terutama syirik. Karena dijelaskan inna syirku la zulmun azim.
Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dan yang kedua yang kita harus jaga adalah durhaka kepada orang tua. Karena apa? Di Al-Quran dalam surah Luqman ayat 104 diterangkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa waṣṣayna al-insāna biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'alā wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayya ilayya al-masīr. Shadaqallahul 'azim. Dan diperintahkan kepada kalian untuk berbakti kepada orang tua kalian, terutama ibumu yang telah melahirkanmu dan mendidikmu dan tidak pernah mengatakan atau ah. Ini penjelasan dalam Al-Quran. Bahkan diriwayatkan juga ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tuamu, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tuamu. Jadi walaupun kita sholat, kita puasa, sampai kalau kita punya dana naik haji, tapi kalau kita tidak diridai oleh orang tua kita, pasti kita tidak akan diridai oleh Allah. Karena kita durhaka kepada orang tua, kita melakukan dosa-dosa yang besar. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri. Kita lihat, kita pikirkan, apakah kita sudah sungguh menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat di kuburan nanti. Kita persiapkan diri kita. Coba kita bayangkan, kita lihat di sekeliling kita. Misalnya ada mangga di samping rumah kita, walaupun bukan milik kita, milik tetangga misalnya. Dia diciptakan oleh Allah dari batang sampai ia mulai punya daun, dan reproduksinya itu di malam hari sampai berbuah. Tapi yang anehnya, tidak pernah berisik, tidak pernah seperti mesin. Kita bikin gilingan padi, kita bikin gilingan jagung atau kelapa, berisik tetangga. Kita manusia, pabrik kita. Tapi kalau pabrik Allah, subhanallah, tidak berisik. Kita perhatikan udara, diciptakan oleh Allah, Maha Suci Allah, dengan sesempurna-sempurnanya mungkin. Dia meniup dengan sepoi-sepoi, tidak dengan keras. Kalau dengan keras, pasti kita akan celaka. Begitu pula dengan udara ini. Seandainya dibuat oleh Allah melalui mesin, dan mesinnya rusak setengah jam saja atau korsleting, bagaimana keadaan kita saat ini? Itulah yang harus kita masukkan dalam pikiran kita, dan yang perlu kita perhatikan pada nikmat Allah yang satu ini. Di dalam udara ini mengandung beberapa zat yang kita perlukan sekarang. Ya, yang paling top sekarang ini adalah zat oksigen, sehingga kita boleh pakai untuk masak. Zat oksigen, ada zat hidrogen, ada nitrogen, ada zat lemah, ada helium. Semuanya ini, dan semuanya itu kadarnya antara 18 sampai 20%.
Seandainya Allah ciptakan dia di atas 20% panas, maka akan mudah kebakaran terjadi di bumi ini. Mudah mengalami gesekan-gesekan panas dan kebakaran. Begitu pula seandainya di bawah dari 18%, kita akan mengalami lemah karena kekurangan udara. Inilah antara lain hal-hal yang diciptakan oleh Allah, tetapi kita kurang memperhatikan. Oleh karena itu, di dalam beribadah kita harus tawadhu, ikhlas. Kita lihat contoh-contoh sekarang ini, coba kita bandingkan. Kita lihat kura-kura. Di saat dia bertelur, diam, tawadhu. Tapi apa buktinya? Telurnya Pak sampai ratus. Coba lihat kalau ayam, telurnya hanya satu, tapi suaranya subhanallah, sombong. Maka kita jangan bersifat seperti itu. Coba kita lihat pula bebek, tawadhu, jamaah. Kalau dia lewat jalan, dia berjalan dengan jamaah, tawadhu. Kalau dia di mana saja, dia di kandang, dia jalan, dia berteriak, wek, jamaah. Tapi kita lihat kapan bebek ditindas mobil atau motor? Tidak pernah. Coba kita lihat kalau anjing. Kalau sebenarnya anjing itu paling profesional, dia paling pintar, dia boleh pakai untuk lacak. Tapi dia tidak jamaah. Dia bikin wilayah. Dia bikin wilayah di pohon. Ini wilayahku, jangan berani kamu lewat sini. Tidak jamaah, tidak rukun. Akhirnya ditindas oleh mobil karena tidak jamaah, padahal instingnya tinggi. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, pada saat yang dirahmati Allah ini, sekarang ini, marilah kita berdoa. Insya Allah, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, kita akan mendapat berkah dan rahmat oleh Allah, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Nabi di dalam sabdanya. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak hal-hal faedah-faedah yang menjadi pegangan kita. Banyak faedah yang harus kita ambil. Kita sholat wajib dibayar oleh Allah sampai dilipat gandakan 70 kali lipat. Kita sholat sunnah diganti menjadi sholat wajib di hari yang lain. Bayangkan. Bahkan dalam satu hadis Nabi, barang siapa yang sholat, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini satu kali saja dengan penuh ikhlas dan takwa, maka Allah jauhkan dia selama 70 tahun dari panasnya api neraka. Bayangkan, 70 tahun, tidak main-main, 70 tahun. Apalagi kalau kita puasa dengan ikhlas sampai 30 hari. Dijelaskan oleh Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dirinya merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan penuh rasa ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapusnya dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Bonus ini bonus dari Allah, besar besaran. Jangan kita tinggalkan begitu saja puasa ini. Jangan kita hanya datang di tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah. Karena umur kita tidak boleh
ukur. Umur kita tidak boleh kita pikir berapa tahun atau berapa lama lagi. Tidak. Umur kita tidak boleh kita ukur. Yang bisa mengukur hanya Allah. Oleh karena itu, melalui kesempatan hari ini, saya mohon maaf seandainya dalam penyampaian ini ada hal-hal yang menyakiti atau yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Sekarang ini kami dalam posisi tahap belajar, Pak. Belajar. Oleh karena itu mohon maaf. Seandainya ada yang benar, datangnya dari Allah, dan yang salah semata-mata karena kesalahan saya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.